Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Sujana Amelia dari kelas BKPI 2 ingin membawakan jurnal dengan judul Sinergi Spiritualitas dan Neuroplastisitas dengan pendekatan neuroscience dalam mengatasi depresi melalui meditasi. Dalam beberapa tahun terakhir, angka depresi di Indonesia semakin tinggi. Bahkan banyak kasus bunuh diri yang dipicu oleh gangguan psikologis. Di Indonesia sendiri, fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menangani kesehatan mental. Neuroscience mempelajari sistem saraf dan juga mekanisme kerja otak, sementara neuroplastisitas menunjukkan bahwa otak manusia mampu berubah dan beradaptasi sepanjang hidupnya. Menariknya, praktik spiritual seperti doa dan juga meditasi terbukti dapat mempengaruhi otak. Nah, lalu apa sih neuroscience dan juga neuroplastisitas? Ilmu neuroscience meneliti dasar biologis dari perilaku manusia, termasuk bagaimana otak memproses emosi dan pikiran. Salah satu temuan pentingnya adalah konsep neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk ulang struktur dan fungsi sarafnya berdasarkan pengalaman, pembelajaran, atau cedera, yang artinya otak bisa terus berubah, ia tidak statis. Dan dalam konteks spiritualitas, praktik seperti meditasi dan doa dapat merangsang neuroplastisitas dengan menciptakan pengalaman yang positif dan juga reflektif. Neuroplastisitas juga terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada tipe ekspanasi, di mana area otak berkembang karena aktivitas berulang seperti meditasi atau doa. Yang kedua ada tipe tugas, yaitu ketika otak menyesuaikan fungsi saat ada bagian yang tidak bekerja. Yang ketiga ada tipe kompensasi, di mana bagian otak lain menggantikan area yang rusak. Dan yang keempat ada tipe cermin, yaitu sisi otak yang lain mengambil alih fungsi sisi yang terganggu. Nah, jadi dari semua proses ini menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan otak untuk memulihkan dirinya, terutama ketika didukung dengan latihan spiritual yang konsisten. Jadi, depresi dan dampaknya pada otak. Depresi itu adalah kondisi psikologis yang ditandai dengan rasa sedih, kehilangan semangat, terus juga menurunnya minat terhadap aktivitas sehari-hari. Secara biologis, depresi menyebabkan perubahan struktur otak. Apa sih dampak dari depresi itu? Yang pertama, ada penyusutan otak, terutama pada hipokampus dan juga konteks prefrontal. Dan yang kedua, ada peradangan otak yang menghambat komunikasi antar sel saraf, juga penurunan kadar oksigen yang menurunkan memori dan konsentrasi, dan amigdala yang membesar menyebabkan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Akibatnya, kemampuan seseorang dalam mengelola emosi dan berpikir rasional ikut menurun. Karena itu, pendekatan penyembuhan tidak cukup hanya medis, tetapi juga harus melibatkan aspek spiritual yang membantu memperbaiki keseimbangan emosi dan makna hidup. Spiritualitas merupakan kesadaran akan hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama, dan juga dirinya sendiri. Spiritualitas membantu individu untuk menemukan makna hidup dan juga kekuatan dalam menghadapi penderitaan yang dihadapinya. Salah satu praktik spiritual yang paling efektif itu ialah ada meditasi. Nah, meditasi bukan hanya sekedar duduk diam, melainkan latihan kesadaran penuh atau mindfulness yang melatih fokus dan juga penerimaan diri tanpa menghakimi. Meditasi terbukti untuk meningkatkan aktivitas korteks prefrontal, yaitu pusat pengendalian diri dan juga perhatian. Meningkatkan ketebalan kortikal pada bagian otak yang berperan dalam keseimbangan emosi, serta mengurangi aktivitas amigdala yang berlebihan. Nah, jadi meditasi ini juga dapat meningkatkan kadar serotonin dan juga dopamin. Dua neurotransmitter ini penting untuk membuat seseorang merasa lebih tenang dan bahagia. Meditasi juga dapat meningkatkan ketebalan pada korteks anterior, area pengatur perhatian, memperkuat hipokampus yang penting untuk memori dan juga emosi.
serta mengurangi aktivitas berlebihan pada amigdala. Meditasi bukanlah pelarian dari masalah, tetapi sarana untuk memulihkan otak dan juga memulihkan jiwa secara bersamaan. Meditasi menurunkan stres, memperbaiki keseimbangan emosi, dan juga meningkatkan rasa damai batin. Meditasi juga dapat membentuk cara berpikir baru dari pola negatif menuju penerimaan dan pengharapan. Dengan kata lain, spiritualitas menyediakan makna, sementara neuroplastisitas menyediakan mekanisme biologis untuk mewujudkan kesembuhan tersebut. Nah, jadi kita bisa menghindari penderitaan, tetapi tidak untuk belajar sembuh dengan cara yang lebih utuh, bukan hanya lewat obat, tetapi juga bisa lewat terapi, hubungan dengan Tuhan dan juga diri sendiri. Meditasi, doa, dan rasa syukur bukan sekadar aktivitas rohani, tetapi latihan otak untuk menemukan kedamaian yang sejati. Karena ketika pikiran, otak, dan jiwa bekerja secara bersamaan, maka di sanalah terjadi penyembuhan sejati dapat terjadi. Mungkin hanya ini bagian singkat yang bisa saya jelaskan dari jurnal ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.